know, man, I still go. Go, 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 go. Jumpa kembali dengan channel Edukasi 19, masih berkisah tentang cerita pendek sebuah penantian panjang. Penantian yang tak pasti, seorang gadis menunggu dan membuka hati serta berharap dicintai seorang laki-laki tampan yang lama tertutup untuk para laki-laki. Yuk kita ikuti alur cerita serta kisahnya, dan selamat menikmati. Bulan November tahun 2018 adalah bulan di mana aku baru mengenal Dani. Jika dilihat-lihat memang dia sedikit tampan, saat baru mengenalnya pun aku rasa dia laki-laki baik. Saat aku mengobrol dengannya pun sangat nyaman. Aku jatuh hati padanya. Layaknya pelangi dia memancarkan keindahannya. Layaknya pelangi dia membuatku kagum. Layaknya pelangi dia mewarnai hatiku. Setelah bertahun-tahun lamanya aku menutup rapat hati ini untuk siapa saja, tapi entah mengapa sangat mudah sekali saat aku mencoba membuka hati untuknya. Dani datang padaku dengan membawa segudang harapan, dan aku menerimanya datang pada kehidupanku. Bisa dihitung baru seminggu kita dekat, saling memberi kabar. Aku sudah sangat berharap sekali kita dapat bersatu, tapi ternyata Dani lebih memilih untuk menjaga perasaan Bobby, teman dekatnya. Iya, Bobby dulu pernah menjalin hubungan denganku, tapi dia mengkhianati aku saat itu, dan sekarang dia malah berusaha untuk mendekatiku lagi dan mengajak aku balikan padanya. Sudahlah, aku terlalu malas untuk membicarakan panjang lebar tentangnya, mendengar namanya saja aku sudah muak. Setelah seminggu aku dekat dengan Dani, dia hilang kabar tak seperti biasanya. Aku pun mulai khawatir. Aku benar-benar takut kehilangan Dani karena hanya dialah yang bisa membuka hatiku setelah lama aku tutup rapat. Setelah saat itu dia tidak pernah lagi memberiku kabar seperti yang biasa ia lakukan setiap hari, dan aku masih ingat malam itu, malam yang paling menyakitkan dalam hidupku. Malam yang membuat pikiranku berantakan. Saat itu aku berpikir aku sangat menyesal mengenali Dani. Apa yang membuatku sangat hancur dalam malam itu? Ternyata Dani lebih memilih mantannya yang dulu dan ia kembali berpacaran dengan wanita itu, dan Dani meninggalkanku begitu saja tanpa bicara sedikit kata pun. Aku pun mengetahui kabar itu melalui teman Dani yang juga temanku. Setelah kejadian itu aku merasa hancur, patah, dan aku merasa telah salah membukakan hatiku untuknya. Setelah kejadian itu aku semakin berhati-hati untuk membukakan hati pada orang lain karena aku tidak ingin rasa sakit itu terulang lagi untuk yang kesekian kalinya. Hari-hariku berjalan dengan kecemasan, kesedihan, kekosongan, hanya itu yang aku rasakan. Entah mengapa hal itu membuat aku merasa tidak nyaman berada di sisi orang lain. Aku lebih suka menyendiri dan berbicara dalam hati. Apakah Allah sengaja memberikan semua luka ini? Apakah Allah tidak akan pernah memberikan aku kebahagiaan? Mengapa hidupku semenyedihkan ini? Itu yang selalu aku pertanyakan dalam hati. Mungkin aku adalah harapan yang tidak pernah diharapkan, bintang yang terus diabaikan, dan bulan yang selalu sendirian, namun aku tetap bertahan untuk satu tujuan, yaitu membahagiakan walau rasanya menyakitkan. Suatu hari Dani kembali mengirimi pesan WhatsApp untukku. Jujur saja di dasar hatiku paling dalam memang aku masih menyimpan rasa untuknya. Dia mengirim pesan padaku yang berisikan dia memohon maaf padaku dan dia telah menyadari bahwa yang dilakukannya padaku itu salah. Dan rayuannya pun membuat aku luluh kembali. Dia bilang padaku bahwa dia tidak bisa jauh dariku, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan wanitanya itu. Bukannya itu egois? Dia tidak punya pendirian sama sekali, dan bodohnya aku percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Hari berjalan demi hari aku malah semakin dekat dengannya, bahkan aku tidak memikirkan bahwa Dani telah memiliki pasangan. Yang kupikirkan saat itu ialah bagaimanapun caranya aku harus tetap bisa bersamanya. Aku pun saat itu tidak peduli bahwa sebenarnya aku sudah menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka. Aku tidak memikirkan perasaan wanita itu,
dalam hubungan ini juga tidak semuanya salahku karena tamu tidak akan pernah masuk jika tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Ya begitulah seperti yang orang bilang. Pernah suatu hari Dani datang ke rumahku, dia sengaja ingin menemuiku dan saat itu aku tidak sengaja melihat isi chattingan dia dengan pacarnya tersebut membicarakan tentang diriku. Dani mengatakan bahwa aku hanya pelampiasannya saja karena dia waktu itu baru saja putus dengan wanita tersebut. Setelah aku mengetahui itu hatiku sangat sakit. Wanita mana yang tidak terluka hatinya saat dia telah memberikan hati sepenuhnya tapi laki-laki itu hanya menganggap sebagai mainan saja. Menikmati keindahanmu tanpa mampu menggapaimu mendambakanmu untuk selalu bisa menjadi senjaku walaupun aku tahu persis bahwa kau akan terganti oleh sunyi malam, jatuh hati pada keindahanmu lagi dan lagi. Hariku berjalan begitu saja, kau yang ku dambakan yang selalu memberiku kenyamanan yang mengajarkanku bagaimana tenangnya kesendirian dan betapa sulitnya penantian. Setelah kejadian itu aku berusaha untuk menjauh dan berjanji untuk tidak berharap lagi padanya. Entah mengapa saat itu dia terus saja mengirimi aku pesan yang isinya hanya meminta maaf dan kata-kata rayuan basinya itu. Aku sampai menangis saat itu. Aku benar-benar merasa kecewa dan aku pun meminta padanya agar tidak terus-terusan mencariku karena aku benar-benar ingin menjauh dari hidupnya tapi dia tidak mendengarkannya. Dia terus saja mendekatiku lagi tanpa ada rasa salah di benaknya dan benar saja aku tertipu rayuannya dan aku pun memberikan lagi kesempatan untuk dia. Waktu berjalan sangat cepat dan sangat tidak terasa banyak sekali kejadian yang telah dilalui olehku dan Dani. Saat luka kembali menghampiri, saat kebahagiaan menyapa aku sering sekali jatuh tapi aku berusaha untuk berdiri kembali. Tapi entah mengapa rasa sakit ini menjadi candu bagiku, aku tidak pernah bosan merasakannya. Saat hari pertama masuk sekolah Dani mengajak aku untuk pergi bersama. Aku sudah menunggunya di depan rumahku karena jam sudah menunjukkan pukul 6.58 sedangkan gerbang sekolah ditutup pada jam 7. Aku pun khawatir karena aku takut kesiangan lalu Dani pun datang. Untungnya jarak rumahku ke sekolah tidak terlalu jauh tapi tetap saja aku dan Dani kesiangan. Aku dan beberapa orang yang juga kesiangan tidak mengikuti upacara. Saat kami sedang berbaris Dani mengobrol dengan salah satu wanita yang bernama Rizka. Tentu saja aku diamkan mereka mengobrol, aku hanya menoleh saja waktu itu. Hari-hari di sekolahku berjalan dengan sangat indah, sampai aku pun bisa lupa pada Farel mantanku dulu yang membuat hatiku ditutup rapat untuk orang lain. Tibalah saat di mana Dani tidak masuk sekolah selama 2 minggu karena dia mengikuti tanding bola di Bandung. Tentu saja aku pun merasa kehilangan. Lama-kelamaan Dani pun jarang memberi kabar padaku dan kami pun perlahan-lahan semakin menjauh. Setelah Dani pulang dari Bandung, dia mengikuti lomba perwakilan dari sekolah yang diadakan di Bandung juga. Saat itu kami sudah tidak memberi kabar satu sama lain, dan kagetnya aku dia malah jadian dengan Rizka. Orang-orang bilang mereka cinlok saat mengikuti perlombaan di Bandung. Saat itu aku berpikir, kenapa aku yang sudah dekat setahun dengannya tidak pernah sekalipun aku diberi kepastian olehnya. Sedangkan si Rizka itu yang Dani pun baru mengenalnya mereka langsung jadian. Kenapa semuanya tidak berpihak padaku? Kenapa selalu aku yang merasakan sakitnya? Apakah hidupku ini memang ditakdirkan untuk bersedih? Sungguh tidak adil. Siapa yang tak hancur saat dirinya diterbangkan setinggi-tingginya lalu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya? Dan kenapa dia lebih memilihnya padahal aku yang selalu menemaninya di saat keadaan apapun? Memang harapan itu seperti sayap, makin tinggi kau dibawanya terbang makin sakit jika ia mendadak hilang. Aku merasakan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi aku yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan untuk hambanya yang tidak mampu menghadapi cobaan tersebut. Sedih, memang, hancur, sudah dipastikan. Namun aku sadar setiap orang berhak untuk bahagia termasuk aku. Doaku sekarang semoga aku tidak merasakan sakit hati dan kecewa lagi, tidak dibiarkan mati rasa saat di puncak jatuh cinta, tidak diperdulikan padahal sangat memperdulikan. Terima kasih untuk harapan yang telah diberikan.
Terima kasih untuk penantian panjangku yang telah disia-siakan. Akhirnya aku tahu kamu tidak benar-benar menginginkanku. Selamat berbahagia dengan orang yang bisa membuat kamu benar-benar senang. Terima kasih telah menyimak cerita singkat tentang penantian panjang yang tak pasti seorang gadis di channel Edukasi 19. Sampai berjumpa kembali di cerita lainnya.